hadis ini. Jadi cukup berniat saja, lebih baik daripada beramal. Maksud hadis ini, dalam satu amal kita bisa menggandakan niat. Misalnya kita datang ke masjid. Niat pertama kita mungkin ya untuk sholat berjamaah, dapat sudah pahala sholat berjamaah. Kemudian niat yang kedua adalah untuk menghadiri majelis ilmu, dapat pahala majelis ilmu. Niat kita yang ketiga untuk beriktikaf, selama kita berada di masjid dapat pahala iktikaf. Niat yang keempat untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Mungkin kalau di rumah nggak bisa kita berkumpul sebanyak ini, tapi dengan hadirnya kita di masjid kita bisa memperkuat silaturahim, jadi dapat pahala menyambung silaturahim. Niat kita mungkin juga kita pasang untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Siapa tahu kalau kita di rumah mungkin berapa dosa yang kita kerjakan. Setidak-tidaknya mungkin ya menggibah dan lain sebagainya. Tetapi kalau di masjid, nah kita bisa terhindar dari melakukan dosa. Nah, dari sekian niat itu, padahal satu amalannya hanya datang ke masjid, tetapi dengan sebab niat kita yang bermacam-macam, nah itu dari semua niat itu mendatangkan pahala. Nah, itu maksud dari niyatul mu'min khairun min amalihi. Juga kata ulama, nah sebelum kita masuk, maksud dari niyatul mu'min khairun min amalihi ini perlu yang jelaskan supaya tidak salah menggunakan dalil. Seandainya umur kita di dunia menjadi orang yang taat, menjadi orang baik, beramal soleh, beribadah, berzikir, belajar, niat kita baik semua selama hidup. Tetapi jatah umur kita misalnya hanya 60 tahun. Selama 60 tahun kita beribadah kepada Allah. Apakah di dalam surga ganjarannya 60 tahun? Atau selamanya? Kita beribadah 60 tahun. Apakah ganjaran di dalam surga selama 60 tahun atau selamanya? Kenapa selamanya? Padahal ibadahnya cuma 60 tahun. Itu karena niat. Itulah tempatnya niat di situ. Seandainya Allah mentakdirkan kita hidup 1000 tahun, niat kita terus untuk beribadah kepada Allah. Untuk menghargai niat itu, walaupun umur kita sebentar beribadah, tetapi ganjaran di dalam surga selama-lamanya. Ada orang katakanlah tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Dia kafir, dia ingkar. Hidupnya taruhlah hanya 40 tahun, mati. Apakah di dalam neraka dia disiksa selama 40 tahun atau selamanya? Kan dia kafir hanya 40 tahun. Itulah niat itu. Maka baginda Rasul tegaskan, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat itu jauh lebih baik daripada amal. Amal kita sebentar di dunia, tetapi ganjarannya selama-lamanya di dalam surga berkat niat kita. Maka ketika kita hadir ke masjid, pasang niat sebanyak-banyaknya. Tentu yang bagus-bagus. Niat sholat berjamaah, majelis ta'lim, i'tikaf, silaturahim, ya,
menjaga diri dari maksiat dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan kelahiran beliau kita tunjukkan kecintaan kita dengan cara memperbanyak menyebut nama beliau, dengan cara banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berselawat, kita baca selawat badar dengan niat mudah-mudahan segala penyakit yang sedang menimpa kita, keluarga kita, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segera disembuhkan bencana musibah yang menimpa kita, menimpa saudara-saudara kita, mudah-mudahan dengan berkat bacaan selawat badar Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salam ala taha rasulillah salat Salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahli badri ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang rukun sholat. Sholat yang agak serak-serakan karena musim maulid. Ya, musim maulid biasa ya, banyak undangan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihi fid darain amin. Kita masih sampai kepada rukun yang keempat, yaitu qiraatul fatihati bil basmalati wat tasydidati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang syarat-syarat Al-Fatihah itu jumlahnya 11. Ya, nah 11 syarat
baru dikatakan sempurna atau benar Fatihah kita apabila 11 syarat ini bisa kita tunaikan dengan baik. Syarat yang pertama adalah qira'atu kulli ayatiha wa hiya sab'u ayatin bil basmalati. Membaca semua ayat-ayatnya, yaitu 7 ayat dengan al-basmalah. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. 7 ayat itu dengan basmalah. Jadi basmalah itu harus dibaca. Jika sholat kita jahar, maka bacaannya juga harus jahar. Maghrib, isya, subuh ya baca bismillah gitu, dengan suara yang jahar. Jika sholat kita sir, sholat zuhur, asar, maka bacaan basmalah kita juga ikut sir dan mengikuti sholat. Wasaniha, yang kedua adalah mura'atu at-tashdidat, memperhatikan tasdid di dalam suratul Fatihah. Allati hiya 14 syiddah, di mana jumlah huruf-huruf yang bertasdid di dalam suratul Fatihah itu sebanyak 14. Jadi 14 tasdid harus diperhatikan. Kalau nanti salah satu kurang, ya, kurang berarti kurang hurufnya. Karena yang namanya tasdid itu adalah, kata beliau di sini, yang namanya syiddah itu fal harful musyaddad harfani. Yang namanya huruf tasdid itu adalah dua huruf. Huruf yang pertama itu dia sukun, ya. Kemudian huruf, ya, yang kedua baru berharakat. Misalnya inna. Nah, nun yang pertamanya sukun, nun yang keduanya bertasdid, itu namanya tasdid. Sepedu. Bahasa Tuloka sepedu. Kena ya? Sepedu. Apa kena nak sepedu lagu? Pokoknya bertasdid. Deh. Nah, jumlah tasdidnya sebanyak 14. Nah, coba kita hitung bersama-sama. Mulai dari bismillah. Bismillah satu, ya. Bismillah satu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dua. Kemudian yang ketiga Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pin bismillah doang telu tasdid. Yang kanggo kurang, yang kanggo lebih. Pin bismillah doang telu. Bismillah. Jadi lamnya itu harus bertasdid. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf lam pada lafzul jalalah dua. Bismillah. Jadi nasai salah. Bismillah salah. Ya, ini bismillah salah. Harus dia Bismillahirrahmanirrahim. Telu. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua pira? Dua.
Alhamdulillahi rabbil alamin. 3 tambah 2 5. Ayat ke-3 Ar-Rahmanir Rahim. Pira? 2. Pira jumlahnya? 3 tambah 2 tambah 2 berarti 7 ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid. Nah, dalnya tasdid. Maliki yaumiddin ya. Balu. Kemudian siwa iya tasdid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya penekanan hanya kepadamu. Lamun ya tasdidang ya, iyyaka na'budu artinya cahaya. Iyyaka artinya cahaya. Berarti kalau kita iyyaka na'budu, cahaya yang kami sembah. Nah, maka di situ penekanannya harus ada tasdidnya. Iya, 2 iyanya. Nggih. Huruf iyanya ada 2. Yang pertama mati, yang kedua berharokat. Iya, ada i mati, kemudian iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pira huruf? 10. 10 deh. Hah? 3 10. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shad. Ya, bertasdid. Ihdinas jadi ha dada istilah tuloka. Sebenarnya entah apa ya. Nah, tuloka mengatakan hadada, apakah karena rupanya seperti dada atau keluarnya dari dada? Kira-kira embe tuloka nih kumbena ke ampunan hadada itu tetuangnya masih sok nurut-nurutang ruana marak dada atau keluarnya dari dada? Mbe sepuh-sepuh juluk. Namun keluar dari dada ya nara huruf keluar dari dada. Makharijul huruf itu tidak ada dada. Paling bawah apa namanya? Leher tenggorokan. Antak tene huruf no ya narai ke bawah sampai dada aja. Nah, hentangna hadada karena keluar dari dada aja keliru berarti ana pas. Karena makharijul huruf itu tidak ada dada. Yang ada paling bawah itu adalah itu namanya adnal halqi. Tenggorokan paling bawah itu ada 2 huruf. Yaitu huruf ha, atasnya sedikit huruf a, hamzah a. Nah, itu ha. Nah, maka dia ha itu dia tidak termasuk huruf qalqalah. Termasuk Allah apa enggak? Huruf ha. Termasuk qalqalah apa ya? Ya, namun ya ana termasuk huruf qalqalah maka tidak boleh kita qalqalahkan tidak boleh begitu. Kalau berarti qalqalah. Namanya qalqalah itu dia bangkal tidak diam. Tapi kalau tidak termasuk huruf qalqalah apabila dia sukun artinya mati, berarti dia tepu. Ya nula hidup malik ya nula gerak. Nah, hendak masih bergerak berarti keliru hendak masih berarti dia bukan termasuk huruf yang mati.
dia termasuk huruf qalqalah. Nah, sementara ha bukan termasuk huruf qalqalah. Terlanjutang sukun. Baru 10 deh. Nah, nanti 11 berarti ihdinas so. Ya. Sod berarti 11. Ihdinas. Nah, apabila dia tasydid tahan sedikit karena 2 huruf itu menunjukkan dia 2 huruf. Ihdinas siratal mustaqim. Sai tenempatnya. Kemudian ke-12 siratal ladzi 12 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau dotnya berarti dotnya tasydid, lamnya huruf yang tipis, dotnya huruf tebal. Jadi jangan sampai kita menebalkan huruf lam terpengaruh kepada huruf dot, mengatakan walau do, ya. Tetapi dia tetap la walau do, 2 dotnya tasydid. Nah, henta baca sai berarti kurang Fatihah tuh. Salah berarti henta kena walau do berarti sai. Hanya 2 aja walau saina mati saina berharokat walau do. 13. Yang terakhir yang 14 walau dolin lam, ya, huruf lam. Huruf lam terakhir dia harus bertasydid. Nah, itu kanggo baca waladhdallin be tasydidna. Hah? Antum baca waladhdallin hilang tasydidnya. Sementara syarat Fatihah itu harus memperhatikan tasydidnya. Biar lu tasydidna 14. Nak kanggo kurang, nak kanggo lebih. Ya, nak kanggo kurang, nak kanggo lebih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alnya double. Waladdallin. Nah, begitu. Itu namanya tasydid. Namun dia ada bertasydid bedanya waladdallin, dolin. Berarti antara tasydidna berarti kurang. Ya, berarti kurang. Berarti wah kurang pas wah Fatihah. Kurang tasydid. Kurang hurufnya. Bisa jadi tidak sah Fatihah kita. Tidak sah Fatihah kita, larinya nanti karena dia rukun, sholat kita tidak sah. Maka harus kita belajar belajar bagus-bagus ya. Nah, suratul Fatihah. Nah, itu syarat yang kedua, mura'atu at-tasdidat, harus memperhatikan ya tasydidnya. Ya. Kita tambah 1. Wa tsalitsuha, syarat yang ketiga dari suratul Fatihah adalah mura'atu muwalatiha. Muwalatiha atau muwalatuha. Harus memperhatikan ayat-ayatnya itu dia bersambung. Harus bersambung. Arti bersambung, tidak boleh kita jeda terlalu lama. Ukuran kita jeda itu hanya mengambil napas.
kecuali ada sebab lah, ya, ada sebab misalnya batuk atau suara tersendak dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam ukuran normal tidak boleh kita jeda, ya, dari ayat 1 ke ayat kedua dan seterusnya hanya sebatas mengambil napas. Itu saja batasnya. Kalau lebih dari itu, nah berarti meninggalkan syarat, karena syaratnya muwalatuha, harus bersambung. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada yang memisahkan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ambil napas. Alhamdulillahi rabbil alamin, ambil napas. Aduh lanjut. Tapi kalau ambil napas terus diam, sudah mengambil napas dia diam tidak ada sebab, ya, nah itu bisa melanggar syarat yang ketiga, berarti tidak bersambung. Berarti tidak bersambung. Ya. Kalau sudah tidak bersambung berarti dia harus balik lagi ke ayat yang tadi. Harus diulang lagi. Misalnya dia sudah baca ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah ambil napas tapi dia diam masih. Tidak boleh dilanjutkan karena sudah terputus. Dia ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambil napas. Ar-Rahmanir Rahim. Dan juga kalau dia lanjut, ya, kata Syekh Nasir waktu kita kajian dulu, kalau dia memutuskan ayat yang satu dengan ayat yang lain, maka dia harus putuskan napas, karena di sana tidak ada saktah. Kalau dia tidak memutuskan napas, berarti dia saktah, berarti di sana hukumnya tidak ada saktah, tetapi dia saktahkan. Yang namanya saktah itu dia diam sejenak tanpa memutus napas, itu namanya saktah. Sementara di dalam suratul Fatihah tidak ada saktah. Maka kalau ingin menyambung per ayat, putuskan dulu napasnya. Kecuali kalau mau menyambung tanpa memutuskan ayat. Misalnya dia saktah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak putus napasnya, cuma dia diam tapi nggak putus, itu namanya saktah. Dia diam tapi tidak memutus napas, itu namanya saktah dalam ilmu tajwid. Dan di suratul Fatihah tidak ada saktah di situ. Maka kalau mau berhenti, hembuskan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil napas. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Kalau dia mau sambung sekali, harus dia gunakan kaedah menyambung ayat. Gimana kaedahnya? Apabila huruf yang terakhir berharokat, harus dibaca harokatnya, jangan disukunkan. Nah ini yang kadang masih, ya, kekeliruan. Dia nyambung ayat tetapi huruf terakhir ayat itu dia berbaris, tidak dibaca, malah disukunkan. Itu keliru, ya, itu keliru. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, baris bawah mi itu, ya. Kalau kita baca berhenti maka dia sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap berhenti sukun kalau berhenti. Tapi kalau nyambung baca dia huruf yang terakhir. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Harus dibaca hurufnya yang terakhir kalau kita mau menyambung, nggih.
Nah, terutama misalnya pas sholat tarawih di musola kita ingin cepat, ya boleh cepat membaca, tetapi harus mengetahui kaedah cara membacanya. Cukup Ustaz. Sangat berketon. Ya, nah, sampai syarat yang ketiga. Terima kasih. Masih pada rukun yang keempat mengenai syarat-syarat suratul Fatihah supaya bacaan suratul Fatihah kita benar. Nah, untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada para jamaah untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas, untuk tanya jawab kami buka. Sila berjamaah yang ingin bertanya kami persilakan. Sila Pak Mat. Tidak apa-apa, bangun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah yang mendengar Ustadz, apakah betul makruh hukumnya kita membaca suratul Fatihah ayat ke-7 dengan cara terputus pada kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sementara banyak imam kita di sini membaca terputus seperti itu. Antara siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah betul makruh hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain atau langsung dijawab? Taib, pertanyaan ini ya, sempat yang juga singgung pada pertemuan yang lalu tentang ikhtilaful ulama wa ikhtilaful qurra, perbedaan pendapat para ulama ataupun para qurra. Bang, Umang aja. Untuk dimaklumi oleh para jamaah kaum muslimin muslimat yang berada di rumah, bahwa saat ini waktu Isya telah tiba, maka kami persilakan untuk mengumandangkan azan di musola dan sholat. Terima kasih. Ittifaq atau ijma'ul ulama bahwa suratul Fatihah sab'u ayat. Fatihah itu sepakat ulama jumlah ayatnya itu ada 7, sepakat, tidak ikhtilaf. Cuma yang mereka berbeda pendapat itu ya, yang berbeda pandangan tentang bismillah ini, apakah dia termasuk daripada ayat suratul Fatihah atau tidak. Karena nanti terkait dengan bacaan yang ayat yang ke-7. Kalau ulama yang mengatakan diantaranya mazhab kita, mazhab Syafi'i ya, bahwa bismillah itu adalah ayat pertama dari suratul Fatihah. Maka kalau dia ayat pertama suratul Fatihah, maka ayat yang ke-7-nya adalah apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena dia satu ayat ya, ayat ke-7 itu
kalau mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bismillah itu ayat pertama, maka apa yang dikatakan Ustadz tadi ya bisa betul makruh karena dia satu ayat, jangan dipotong. Apalagi dia masih ada hubungannya erat dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad, masih ada hubungannya. Kecuali kalau napas kita tidak mampu, ya, napas kita nak boleh tak sampai ghairil maghdub, wah loka terus merokok malik napas ngah-ngah enak bau, ya, apa boleh buat? Sukunkan di situ, ikut pendapat ulama yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim, udah. Syekh Nasir juga membolehkan, boleh, apalagi kepada yang napasnya pendek, ya, sukunkan di situ baru lanjutkan. Atau kata ulama yang lain boleh sukun di situ tapi ulangi sedikit saja, jangan mulai langsung ghairil maghdub tapi balik sedikit. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, misalnya di situ mampunya, nah, baru dia kembali lagi ghairil maghdubi alaihim. Jadi 3 ya pandangan di sini. Maka untuk mempermudah ya umat Islam, sekiranya napas tidak mampu dan mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bismillah itu adalah ayat pertama dari suratul Fatihah, maka ya silahkan berhenti di situ. Ittaqullah, kita pakai ayat ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kita. Ya, mampu kita sampai di situ, ya sampai di situ wakafkan. Karena ada juga ulama yang membolehkan. Namun jika kita mengikuti pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa bismillah itu adalah tidak termasuk dari suratul Fatihah, bahwa ayat pertama suratul Fatihah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin, tidak termasuk bismillah, ya. Maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ketujuh. Ayat yang keenamnya siratal ladzina an'amta alaihim, ayat keenam. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi semuanya ada jalan, Ustaz. Mau pakai yang mana silahkan ukur diri. Kalau napas kita kuat, panjang, alangkah bagusnya yang ayat ketujuh itu disambung. Tapi kalau tidak kuat, silahkan wakaf sekemampuannya, ya. Kemudian dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Mat? Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari pertanyaan saudara kita dari luar masjid melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Tuan Guru, membaca atau mengucapkan kata amin setelah berakhir suratul Fatihah itu apakah langsung dalam satu tarikan napas atau berjarak dengan lain napas? Terima kasih. Ya. Amin itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk ayat dari suratul Fatihah. Maka sebaiknya ada jeda supaya tidak orang menganggap akhir dari suratul Fatihah itu adalah amin. Ya.
supaya orang tidak menganggap bahwa akhir dari suratul Fatihah itu adalah amin. Maka sebaiknya ya ada jeda, ambil napas seukuran 1 kali tasbih ya, subhanallah, ukurannya begitulah, baru kita amin. Apalagi misalnya kita berjamaah, supaya imam juga bisa bersamaan aminnya dengan makmum, karena hanya satu-satunya yang kita dianjurkan antara imam dan makmum bersamaan itu pada lafaz amin. Yang lainnya tidak boleh. Makmum dengan imam itu bersamaan, tidak boleh. Hanya satu tempat yang dianjurkan, bahkan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila aminnya imam bersamaan dengan aminnya makmum, maka para malaikat mendoakan mereka, ya, dosa-dosa mereka diampuni. Maka supaya imam juga bisa amin bareng dengan, jadi imam itu baca amin bersama makmum, jangan diam. Nah, supaya kita bareng, tunggu jeda sedikit, kesempatan imam itu narik napas sedikit saja, ukuran tasbih ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, napas begitu sedikit lah ya, supaya imam kita dengan makmum itu bersamaan. Imam dianjurkan baca amin karena hadisnya kuat, apabila aminnya imam dan makmum bersamaan, maka para malaikat akan mendoakan mereka, dosa-dosa mereka akan diampuni. Itulah keutamaannya. Maka imam pun juga ikut amin bersamaan dengan makmum. Supaya bersamaan, kasih jeda sedikit, kemudian supaya orang tidak menganggap amin itu akhir daripada ayat suratul Fatihah, maka sebaiknya dikasih jeda. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih. Mungkin tinggal satu pertanyaan lagi baru kita sholat isya. Kami persilakan. Mungkin ada yang berhajat untuk bertanya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, arake jamaah bini. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Itu Pak Tun Guru. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini kemudian kita amalkan dalam ibadah keseharian kita. Mudah-mudahan Allah ridha atau meridai apa yang kita laksanakan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya tunas maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat isya. Allahu akbar, Allah